Hai Sobat Elipsis, selamat datang di konten Mengungguli Elipsis. Kita akan menemani waktu berbuka puasa Anda dengan menghadirkan banyak sekali narasumber yang tentu akan menginspirasi Anda. Mereka bukan hanya orang-orang terkenal di Gorontalo, namun mereka juga memiliki prestasi yang semoga nanti saat berbincang dengan mereka akan memberikan perbincangan yang berfaedah untuk kalian. Nah, untuk narasumber kali ini kami telah menghubungi seorang dosen muda di YIN Gorontalo, dan tidak hanya sebagai seorang dosen, dia juga pernah menjadi duta bahasa terfavorit Provinsi Gorontalo. Langsung saja kita akan berbincang langsung dengan Salman Alade. Hai Sobat Elipsis, sekarang kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan berbagi cerita dengan kita di konten perdananya Elipsis tentang mengungguli. Dan langsung saja, selamat datang Pak Salman Alade. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan kami. Kita sudah ditonton nih sama sobat-sobat Elipsis. Dan semoga untuk konten perdananya kali ini kita bisa memberikan tips-tips atau perbincangan yang berfaedah untuk menemani waktu berbuka puasa teman-teman Elipsis di luar sana. Amin, amin, amin. Jadi gini Pak, biasanya kan kita sering dengar tentang pesta, buku, dan cinta. Tapi untuk konten kami di Elipsis sekarang ini, karena nggak mungkin kita bahas tentang pesta di tahun corona seperti ini, makanya seputaran yang akan kita bahas nanti adalah tentang corona, mimpi, buku, dan cinta. Jadi siap-siap Iya. saja Pak Aman untuk bisa berbagi tentang 4 hal ini dengan kami. Namun sebelum kita akan masuk ke yang pasti banyak orang juga yang penasaran tentang buku favorit atau mungkin kisah percintaannya Pak Aman gimana. Kita masuk dulu ke tahun corona ini. Apa sih yang dirasakan Pak Aman? Apa sih perbedaan yang paling dirasakan dari yang belum corona dan setelah corona? Aktivitas sehari-hari gimana sih rasanya? Ada yang berbeda tidak? Jadi kalau membahas tentang perbedaan atau dampak corona ke aktivitas sehari-hari, jelas ada. Dari aktivitas di rumah, kemudian aktivitas di luar rumah pun itu pasti punya dampak atau punya perubahan yang tadinya kalau untuk aktivitas sehari-hari, misalkan yang sering bisa beraktivitas di luar dengan sebebas-bebasnya di jam-jam tertentu, dengan keadaan yang sekarang malah kita tidak bisa harus keluar rumah, kita harus stay di rumah terus karena untuk menjaga kondisi tubuh juga jauh dari serangan virus. Selain itu juga kalau dampak ke aktivitas sehari-hari itu yang paling berat sih, karena aktivitas saya hari-harinya sebagai seorang dosen di salah satu universitas Islam di Gorontalo. Jadi hal yang paling berasa itu adalah ke aktivitas itu. Jadi yang tadinya setiap pagi saya harus ke tempat kerja dengan berhadapan langsung dengan rekan-rekan kerja, berhadapan langsung dengan mahasiswa-mahasiswa saya, tapi dengan keadaan corona seperti ini, semuanya dilakukan dengan serba online. Jadi silaturahmi hanya lewat online, kemudian perkuliahan juga hanya melalui online. Ya kurang lebih seperti itu sih. Mhm, mhm. uh, ini kan biasanya kan Pak Salman ini loh sebagai dosen muda yang biasanya datang ke kampus, mengajar, ketemu sama mahasiswa, tapi setelah corona akhirnya semua proses belajar mengajar itu harus diubah dengan cara kelas online. Apa sih, apakah perbedaan antara kelas online dan kelas yang tatap muka itu? Apakah lebih banyak kendalanya yang dirasakan atau justru sebaliknya justru terasa lebih, wah ini lebih simpel, lebih enak nih ngajar seperti ini daripada yang harus ketemu mahasiswa? Sebenarnya kalau berbicara enak dan tidak enaknya, dua dua halnya itu ada sih dari segi yang enaknya dulu, yang mungkin tapi sebenarnya kalau melihat dari banyak, eee, cuitan-cuitan di media sosial kayaknya perkuliahan berbasis online ini lebih banyak membawa, dampak tidak enaknya, kayak karena oke, kita bahas dari yang enak dulu. Kalau saya pribadi sebagai seorang dosen, enaknya itu pertama kampus kita tidak perlu buru-buru karena,
kita bisa melaksanakan kuliah dimanapun kita berada. Kita berada di rumah, tinggal buka laptop atau buka HP saja, kita sudah langsung bisa melaksanakan perkuliahan tanpa harus pergi ke kampus yang jaraknya cukup jauh dan harus menggunakan kostum juga sesuai dengan uh, yang ditentukan oleh pihak kampus. Tapi kalau di perkuliahan secara online begini kan setidaknya kita sedikit memiliki kelonggaran dari segi aturan-aturan perkuliahan yang digunakan yang saat ini diterapkan secara tatap muka. Tapi kalau dari segi tidak enaknya, ini karena saking banyaknya juga cuitan-cuitan di media sosial, di story WhatsApp, di Facebook, bahkan di Instagram pun, banyak yang mengeluhkan tentang perkuliahan online ini. Yang memang pada umumnya banyak yang mengeluh ini adalah kaum mahasiswa. Bukan berarti kami dosen pun tidak merasakan dampak buruknya. Jadi kalau kalau selama ini yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa itu pertama adalah kendala jaringan, kemudian ketersediaan juga dari segi fasilitas mereka karena kita pun menyadari tidak semua mahasiswa itu memiliki apa ya uh, memiliki ekonomi yang sama kan. Jadi ada yang punya HP Android, ada yang tidak punya HP Android. Maka dengan keadaan seperti ini mereka harus menyesuaikan hal itu, mau tidak mau harus menyesuaikan hal itu. Giliran yang punya HP pun terkadang jaringan jaringan internet pun menjadi kendala karena tidak bisa dipungkiri kan mahasiswa kita ini tidak semuanya tinggal di daerah yang lokasinya itu terdeteksi atau terakses internet. Jadi ada bahkan beberapa mahasiswa atau bahkan bisa jadi lebih banyak mahasiswa itu yang khususnya di kampus saya itu yang mereka itu adalah tinggal di daerah-daerah yang saja di daerah mereka itu sama sekali tidak punya akses internet. Jadi mereka harus ke dataran tinggi dulu, mereka harus berpindah ke satu kampung dulu hanya untuk mengikuti perkuliahan. Itu sih. Sejauh Jadi ini yang mereka seperti butuh perjuangan lebih ya untuk bisa ikut iya, kelas online-nya ini. iya betul. Pak Aman pernah tidak mengalami suatu kejadian saat mahasiswa tiba-tiba curhat nih tentang kendalanya dia untuk mengikuti kelas online ini dan tapi curhatnya ini bikin Pak Aman terharu dengan semangat dia untuk bisa belajar walaupun lewat online dan di tengah situasi corona seperti ini. Pernah tidak dapat curhatan seperti itu dari mahasiswa? Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang curhatan, setiap kali melaksanakan perkuliahan online itu pasti saya juga selalu mendapatkan curhatan baik itu di grup perkuliahan atau di WhatsApp pribadi. Bahkan bukan hanya saya sih, sebenarnya banyak teman-teman juga yang mendapatkan curhatan yang sama dari mahasiswa yang curhatannya itu-itu saja yang terkait tentang jaringan. Tapi kalau kita uh, melihat ada hal-hal yang mengharukan, saya pernah ada satu mahasiswa yang pada saat itu dia menghubungi saya di waktu-waktu mendekati waktu istirahat malam. Saya kaget menerima WhatsApp-nya, kenapa kok mahasiswa jam segini tiba-tiba harus menghubungi dosennya. Ternyata saya melihat pesannya itu dia ingin memastikan apakah besok perkuliahan dengan saya akan jalan. Karena uh, katanya dia curhat, "Mohon maaf Pak, saya harus WhatsApp di jam segini, di jam sudah waktunya jam istirahat, karena eee, hanya ingin memastikan besok itu Bapak akan menjadi melaksanakan kuliah atau tidak." Karena di hari yang sebelumnya, di jadwal mereka punya jadwal kuliah juga online, tapi mahasiswa ini katanya sudah rela-rela harus pergi ke satu tempat yang bisa terakses jaringan, sudah menunggu dan ternyata uh, dosennya mengabari bahwa dosen yang bersangkutan belum bisa untuk melaksanakan perkuliahan. Jadi uh, saya melihat di sini bahwa ternyata mahasiswa ini punya semangat sekali, saking tidak ingin hal yang usahanya akan sia-sia. Jadi dia memastikan kembali apakah memang
perkuliahan yang dengan saya pada besok hari itu akan dilaksanakan atau tidak. Jadi ketika mendapatkan WhatsApp seperti itu, saya yang tadinya sudah mulai jenuh dengan perkuliahan berbasis online ini, akhirnya semangat kembali. Ternyata kok di luar sana uh, usaha dari Ada mahasiswa mahasiswa-mahasiswa yang kita, mau iya segitunya betul, berjuang untuk bisa ikut kelas online ya. betul sekali. Di luar sana itu ternyata mahasiswa-mahasiswa kami itu sudah menunggu kami dengan semangat yang luar biasa. Mereka harus mencari tempat yang punya jaringan yang hanya demi untuk mendapatkan ilmu dengan kami. Sedangkan kami yang saya dan teman-teman yang barangkali mungkin berada di lokasi jaringan internet yang masih bisa diakses, kok hal itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi seperti itu sih. Itu cukup artinya dari pesan yang didapatkan dari chat itu membuat saya kembali merasa semangat bahwa dalam kondisi apapun yang seperti ini kita harus menghadapinya bersama-sama, kita tetap harus semangat ya, karena ini kan bukan situasi yang kita minta-minta juga kan. Karena jadi tidak ada cara lainnya selain harus menghadapinya juga dengan semangat. Kalau sejauh ini bagaimana sih antusias dari mahasiswa YIN yang Bapak ajar untuk belajar walaupun mungkin kan ini corona sudah berlangsung berbulan-bulan nih, kan Betul. biasanya kalau dalam kelas saja biasanya ada loh yang mahasiswa belajar tapi ogah-ogahan. Nah, setelah corona mereka harus belajar lewat online. Apakah semangat belajarnya masih tinggi atau mungkin sekarang udah mulai kendor nih? Kalau secara pribadi sih saya melihat mahasiswa rata-rata yang saya ajar itu alhamdulillah sampai hari ini mereka tetap semangat karena setiap kali saya memberikan perkuliahan online itu yang hadir alhamdulillah lebih dari 50% dari jumlah mahasiswa yang ada. Mungkin ada, memang ada mungkin sampai 5 orang, 6 orang yang tidak bisa bergabung karena memang mereka tidak bisa dipaksakan serba terbatas, dari terbatas akses jaringannya, ada yang memang tidak memiliki fasilitas berupa HP. Jadi ya kita dosen harus memaklumi itu sih. Sejauh ini saat mengadakan kuliah online, pernah tidak mengalami satu hal yang mungkin lumayan lucu lah yang terjadi karena kesalahan jaringan atau kesalahan-kesalahan yang lainnya. Pernah tidak sih, Pak? Kalau hal lucu, apa ya, saya tidak tahu apakah ini hal lucu atau hal yang menjengkelkan, karena yang pasti ini Apa nanti kita salah ketawa satu. aja kok. Karena pernah satu kali saya itu mengajar dengan menggunakan juga salah satu media, kemudian saya sudah dengan semangatnya menjelaskan materi, sudah menjelaskan secara detail, bahkan memberikan contoh-contoh. Begitu saya mengakhiri perkuliahan, ternyata mahasiswanya itu rata-rata WhatsApp ke saya, "Pak, mohon maaf, kami tadi tidak bisa mendengar penjelasan yang Bapak sampaikan tadi." Terus saya bilang begini, "Kenapa dari tadi tidak diinfokan pada saat kita sementara kuliah online? Kenapa nanti Itu sudah." berapa lama durasinya berarti ngomong sendiri nggak Iya, didengerin sama saya mahasiswa dong itu, Pak? saya mikirnya, jadi selama itu saya ngobrolnya kurang lebih hampir 1 jam, berarti Wow, 1 jam. selama itu juga saya berarti ngobrolnya itu ya berlalu begitu saja. Saya mikirnya, Jadi ngomong sama laptop doang dong itu. nah itulah, tapi akhirnya dari situ kan kita bisa belajar lagi, artinya kita bisa mengambil hikmah, oh besok-besok saya harus pastikan dulu apakah sebelum perkuliahan ini saya tutup, saya harus pastikan dulu bahwa benar-benar penyampaian materi yang saya sampaikan ini tersampaikan dengan maksimal ke mahasiswa, karena jangan sampai saya sudah capek-capek ternyata pada saat selesai perkuliahan mahasiswanya menghubungi lagi hanya untuk menanyakan penjelasan materi yang jadi perasaan jengkel, perasaan pingin marah, jengkel itu sebenarnya ada, Tapi tapi nggak tahu mau marah sama siapa, iya gitu. betul, mau salahkan mereka juga, mereka ada di dalam perkuliahan secara online. Kalau jadi mau
mau disalahkan jaringan juga, ya jaringan juga tidak bisa buat apa-apa, ya kan? Jadi itu, Iya sih. barangkali itu salah satu kelemahan juga kuliah secara online, Mhm. artinya, intinya jaringan dan media ataupun, ketersediaan fasilitas itu sangat berpengaruh sih. Hmm. eee, Kalau gini loh, aku mau tanya juga tentang, nah, Pak Aman, sekarang ini lagi trending loh tentang mahasiswa-mahasiswa yang banyak merekam, saat mereka melakukan pembelajaran online, dan ini menjadi viral karena dijadikan sebagai lucu-lucuan. Kalau dilihat sih emang lucu aja, ada mahasiswa yang sementara belajar sambil mandi, terus ada yang baru bangun tidur. Kalau netizen sih lihatnya lucu-lucu aja, tapi kalau dari pandangan seorang dosen, gimana sih rasanya, Pak? Sebenarnya begini, terkait, kondisi belajar mereka yang dalam keadaan misalkan lagi baru bangun tidur dan sebagainya, itu sih memang kita tidak bisa menjangkau hal itu, karena memang kita terpisah oleh jarak, kan kita hanya dihubungkan oleh aplikasi saja. Kalaupun kita mau memaksakan, kita tidak akan bisa menjangkau hal itu. Makanya itu saya katakan salah satu, kekurangan dari perkuliahan secara online juga itu ada di situ. Artinya, eee, kita kita dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga, mmm, hal seperti itu memang sulit untuk kita hindari karena memang tidak bisa dipungkiri ada yang bahkan hanya menggunakan pakaian tidur dan sebagainya. Mungkin, eee, kalau saya pribadi sih, saya sebenarnya menganggap itu kalau dijadikan lucu-lucuan itu sebenarnya itu salah satu yang ironis karena, sebenarnya kalau dari kami dosen pribadi pun kami itu berusaha ketika memberikan perkuliahan online kepada mahasiswa itu kami berusaha totalitas, berusaha sebagaimana mestinya kami menjalankan tugas sebagai seorang pengajar yang tentunya kami tetap berusaha meskipun di rumah, kami tetap berusaha Iya. memberikan tampilan yang maksimal, menggunakan pakaian yang layak, kemudian tampilan wajah juga mendukung ya, minimal kalau teman-teman, yang perempuan itu kan teman-teman dosen yang perempuan mereka harus sampai merias hijab mereka supaya juga menarik kan di hadapan mahasiswa. Nah, barangkali ini Jadi juga supaya bisa bisa menghasilkan pembelajaran yang maksimal emang butuh, kerjasama dari semua pihak ya ya, dari betul. dosennya termasuk siswanya. Nah, kalau Pak Aman sebagai dosen muda dan mendapat mahasiswa yang seperti itu, mungkin suatu saat nanti kalau sekarang belum, perasaannya gimana sih, terganggu atau tidak? Sebenarnya ganggu sih melihat dengan, kondisi yang Hmm. seperti itu. Artinya kami pun, meskipun melaksanakan perkuliahan secara online seperti ini, seperti yang kita gunakan Kalau sampai sekarang aku masih bertanya-tanya loh tentang kan, kalau sebagai dosen muda Pak Aman mungkin merasa terganggu, tapi aku pikir, untuk pembelajaran online ini tidak akan membutuhkan banyak sekali effort untuk, bikin aplikasinya, melakukan, pembelajaran online-nya. Tapi aku penasaran dengan bagaimana sih teman-teman dosen yang mungkin mereka adalah orang-orang yang baru nih dalam bidang teknologi seperti ini, yang mereka tidak terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, dan tentu mereka mengalami kesulitan tidak sih untuk melakukan pembelajaran online, dan bagaimana sih perasaan mereka saat mendapatkan mahasiswa yang seperti itu loh, yang seperti yang viral-viral sekarang ini. Pernah tidak dapat curhatan dari teman-teman dosen lain? ada sih, makanya, itu yang saya katakan tadi, kami sebagai dosen pada umumnya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan, eee, ilmu kepada mahasiswanya. Jadi kalau saya pribadi, barangkali, kendala saya kan hanya persoalan, fasilitas dan mungkin hanya paling banyak yaitu hanya persoalan jaringan. Nah, tapi kalau melihat teman-teman atau rekan-rekan dosen yang lebih senior dari saya, yang mungkin mereka tidak terbiasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi interaktif seperti ini, maka, perkuliahan online ini merupakan satu hal yang baru buat mereka, karena mereka harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada, sementara, tuntutan itu sudah harus dilaksanakan, sementara, eee,
kalau kita berbicara yang namanya belajar, belajar itu proses. Jadi apalagi kalau memahami teknologi yang harus dituntut saat itu juga harus digunakan, jelas saya pernah mendengarkan curhatan dari teman-teman dosen yang senior, mereka itu sebenarnya sangat merindukan perkuliahan yang secara tatap muka karena di satu sisi perkuliahan online ini eh, tidak semua tidak semua dosen itu bisa langsung pada saat itu bisa melaksanakan karena mereka butuh waktu untuk mempelajarinya, bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini secara maksimal. Nah, ketika di luar sana ada mahasiswa yang sampai menjadikan itu hal lucu-lucuan, itu kan sungguh ironis. Artinya melihat bagaimana perjuangan juga dosen-dosen secara umum yang berusaha untuk ikhlas memberikan pembelajaran, harus belajar, harus totalitas untuk memberikan perkuliahan, tapi kok masih ada di luar sana mahasiswa-mahasiswa yang menjadikan itu sebagai hal lucu-lucuan, dan itu sangat ironis menurut saya. Hmm. Jadi marilah untuk teman-teman mahasiswa lain atau yang juga mengikuti kelas belajar online untuk saling menghargai karena pasti ada juga pengajar kalian di sana yang mereka harus berusaha lebih keras untuk bisa Betul. memahami bagaimana sih untuk menjalankan aplikasi-aplikasi untuk Ya. belajar online ini ya Pak. Seperti itu ya. Intinya di situ sih bahwa kami para dosen itu sebenarnya sangat ikhlas untuk memberikan ilmu sehingga kami juga harus totalitas dalam artian ya harus total menggunakan aplikasi ini. Kami tidak mau tahu, artinya orang-orang di luar sana, mahasiswa di sana juga tidak mau tahu apakah dosennya ini bisa menggunakan secara maksimal atau tidak aplikasinya. Yang mereka tahu ya kita harus melaksanakan perkuliahan. Nah, tapi itu lagi, ternyata kalau di luar sana masih ada yang menjadikan hal yang lucu-lucuan ini kan, apalagi dalam konteks pembelajaran, menurut saya itu hal yang mungkin sangat tidak patut dilakukan. Pak Aman ini kan mengajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Betul, Pasti betul. banyak juga dong yang di luar sana yang bertanya, sekarang ini yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Emangnya apa pentingnya sih bahasa Indonesia untuk dipelajari? Kan kita udah pakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, ngapain belajar lagi? Sebenarnya apa sih pentingnya belajar bahasa Indonesia itu, Bapak dosen? Ya, jadi benar, saya sebagai salah satu dosen bahasa Indonesia di YIN di kampus saya. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana, bukan hanya orang di luar sana sih, mahasiswa saya pun sendiri itu kadang-kadang selalu Masih ada yang eh, bertanya seperti itu. iya, ada yang bertanya, "Pak, sebenarnya kenapa sih kita harus mendapatkan mata kuliah bahasa Indonesia? Kenapa kita harus Heeh. mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi masih diajarkan lagi bahasa Indonesia, padahal di tingkatan SD, SMP, SMA kita sudah pernah mendapatkan." Jadi yang Iya, udah pertama saya belajar. sampaikan, jadi hal yang pertama saya sampaikan bahwa sebenarnya bahasa Indonesia kenapa dijadikan mata kuliah atau mata pelajaran sampai ke jenjang perguruan tinggi, karena itu salah satu mata kuliah pembentuk kepribadian. Ya, karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa bahasa itu bagian dari kepribadian manusia. Yang berikutnya, apa sih menariknya pembelajaran bahasa Indonesia kalau sementara kita adalah orang Indonesia? Nah, jadi begini, sebenarnya yang diajarkan bahasa Indonesia yang diajarkan di jenjang pendidikan dengan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda. Kalau yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ya hanya persoalan berkomunikasinya saja, tapi kalau yang diajarkan di dalam dunia pendidikan ya tentu berkaitan dengan keilmuannya. Jadi orang yang tahu berbahasa itu belum tentu paham. Nah, kalau kita berbicara paham, berarti orang itu punya ilmunya. Tapi kalau kalau hanya berbicara hanya dalam konteks tahu berbahasa, mungkin semua orang awam pun bisa berbahasa, itu menurut saya. Pak Aman ini kan bisa dikatakan sebagai dosen muda. Nah, untuk ada di titik seperti sekarang ini, pernah tidak melewati satu titik atau banyak titik lah, titik terendah dalam kehidupannya.
banyak rintangan tidak untuk bisa sampai di titik seperti sekarang ini, saat orang lain mungkin yang di seumuran Pak Aman, mereka masih bingung nih mau kerja apa, masih bingung tentang masa depannya seperti apa. Nah, untuk jadi seorang seperti Pak Aman ini, gimana sih caranya? Ada rintangan seperti apa sih yang harus dilalui untuk bisa ada di titik sekarang ini? Ya, jadi kalau namanya rintangan atau titik terendah dalam hidup itu pasti semua orang pernah mengalaminya, termasuk saya pribadi. Mmm, jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan, yang selama ini saya alami itu, khususnya sebelum saya menjadi dosen itu, saya pernah berada di satu titik yang memang menurut saya itu adalah titik terendah saya itu pada saat saya kehilangan, ayah saya itu pada saat dan momen itu kenapa berada di titik terendah, karena memang pada saat itu ayah saya meninggal sehari setelah saya berulang tahun, dan pada saat itu Ya, posisinya saya, mmm, sementara berada di ujung dari perjuangan untuk menyelesaikan S2 saya. Jadi S2. memang yang Apalagi Pak harusnya Aman ini kan orang yang sangat dekat dengan ayah dan ya ibunya betul. ya. Betul. Apa itu dijadikan titik terendah? Pertama, saya menganggap harusnya di hari ulang tahun saya yang pada saat itu yang harus menerima, atau menghadapinya dengan hari-hari bahagia, tapi kok Tuhan menguji saya dengan diambilnya orang yang saya sayangi, seperti itu. Terus, di kondisi yang seperti itu yang saya sangat berharap, saya sangat butuh ada support dari orang tua untuk saya semangat menyelesaikan studi, tapi kok kenapa diuji dengan harus diambil, kemudian jadi pada saat seperti itu memang saya cukup down, cukup, merasa sangat Tuhan benar-benar menguji saya. Ya alhamdulillah, eee, saya justru jadikan itu sebagai, penyemangat saya bahwa saya tidak bisa bersedih lama-lama karena memang masa depan itu sudah menunggu saya di depan. Eee, saya hanya teringat satu prinsip hidup yang selalu saya, eee, pegang sampai hari ini, itu prinsip hidup itu saya dengar dari salah satu dosen saya waktu kuliah, beliau selalu mengatakan bahwa, "Laut yang tenang tidak akan menciptakan nahkoda yang tangguh." Nah, artinya apa? Bahwa ketika seorang nahkoda ingin berlayar di laut, tapi kalau dia hanya menghadapi laut yang tenang, tidak berangin, tidak berombak, tidak punya badai dan seterusnya, maka dia hanya akan menjadi nahkoda yang biasa-biasa saja. Tapi kalau, seorang nahkoda itu dia bisa atau bahkan terbiasa berlayar di lautan yang penuh dengan badai, diterjang oleh ombak yang sangat luar biasa, maka seorang nahkoda itu akan menjadi nahkoda yang tangguh karena dia mampu, melalui hal-hal yang paling besar dalam hidupnya. Jadi itu yang selalu saya saya Luar jadikan biasa. motivasi bahwa, kita tidak bisa terlalu lama terpuruk dengan keadaan yang harus bersusah-susah hati, maka kita harus jadikan itu sebagai ombak, sebagai, angin topan, karena kalau kita berhasil melewati itu, maka sesungguhnya, itulah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi untuk bisa sampai di titik ini, Pak Aman Alade ini memang udah melewati banyak sekali badai dong. Dan Ya, akhirnya bisa jadi seorang dosen muda yang berprestasi seperti sekarang ini. alhamdulillah. Kita udah bicara nih tentang corona, tentang mimpi. Nah, tadi kan saya bilang kita juga akan berbicara tentang buku dan cinta. Membahas tentang buku nih, banyak yang bilang bahwa untuk mengetahui kualitasnya seseorang, kita harus lihat dari buku bacaannya. Ya, ya. Dari background yang Pak Aman pakai sih bisa kelihatan nih, banyak banget koleksi bukunya tuh di belakang. Itu koleksi buku semua kan Pak Aman ya? Ya betul. Di belakang saya ini adalah koleksi-koleksi, buku saya yang saya koleksi dari awal masuk Tapi kuliah saya hanya akan S1. minta Mhm. tolong disebutin dong 2 buku yang paling memotivasi Pak Aman Oh, sampai sekarang ini. Buku apa kalau aja sih dan kenapa? sebenarnya kalau buku yang memotivasi itu bagi saya semua buku itu bisa memberikan motivasi karena, Mhm, selalu memberikan ilmu. Tapi kalau berbicara 2 buku yang paling saya ingat, atau yang paling membekas di pikiran saya,
itu ya pasti tidak jauh-jauh dari buku yang ditulis oleh pengarang favorit saya. Ini sudah ada di tangan saya. Ini salah satu Wow. ini salah satu buku dari Bang Darwis atau nama pinanya Terelie. Ini judulnya Ini Rindu. saking favoritnya selalu deket-deket sama buku itu ya? Jadi apa sih yang favorit dari karya Bang Darwis ini? Sebenarnya Bang Darwis ini selalu yang saya paling suka itu adalah gaya penceritaannya yang sangat memberikan banyak hal-hal yang menasihati tapi tidak bersifat menggurui. Jadi beliau ini seperti mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, tapi bahasanya tidak seperti seorang yang sedang menggurui. Ya, seperti itu. Terus Bacanya yang enak loh. bahasanya enak. Jadi siapa dan bisa dibaca oleh semua kalangan menurut saya. Jadi baik dari anak sekolah, seorang guru, dosen, atau mungkin pekerja-pekerja di luar sana bisa jadi penikmat karya beliau. Pelajaran Karena hidup apa sih yang paling kena loh dari buku itu setelah Pak Aman baca? kalau dari buku yang ini, yang judulnya Rindu ini sebenarnya kalau dilihat dari sekilas judulnya orang-orang mengira ini adalah novel romance yang pure tentang hal Rindu yang membahas sama tentang seseorang mungkin sama ya. kekasihnya atau gimana gitu. Tapi Itu sebenarnya sebenarnya buku apa sih? sebenarnya novel Rindu ini tergolong sebagai novel yang berbicara tentang sejarah, juga di situ tentang ada unsur religiusnya. Bahkan hal yang paling saya ingat di situ satu kutipannya yang berkata seperti ini, apalah arti memiliki, apalah hakikat memiliki, sedangkan diri ini bukanlah milik kita. Ini sungguh tip yang menurut saya ini sangat luar biasa, penulisnya bisa berpikiran seperti ini. Artinya, eee, penulisnya mengajarkan kita bahwa kita harus belajar ikhlas di kehidupan ini. Artinya segala sesuatu yang kita miliki ini bukanlah sejati milik kita, karena ini adalah milik Tuhan. Termasuk diri kita ini yang 24 jam atau setiap saat selalu bersama-sama dengan kita, sewaktu-waktu Tuhan akan ambil dari ruh ini akan dipisahkan dari jasad kita. Seperti itu. Diri kita aja yang 24 jam sama Ya, kita, betul, itu bukan milik kita loh, apalagi betul, yang lain-lain. betul. Itu buku yang pertama, buku yang kedua apa sih, Pak? Yang paling memotivasi? Buku yang kedua ini juga masih dari penulis favorit saya. Ini Mhm. karya Mbak Oki, Oki Madasari. Wah, aku tahu banget loh ini Pak Aman itu paling suka sama penulis ini. Bahkan Betul. saking mereka akrabnya, mereka sering DM-DM-an. Aku iri loh. Ya, jadi satu hal yang saya kagumi dari Mbak Oki itu ya seperti itu, beliau adalah selalu merespon dari penggemar-penggemar sejatinya, selalu memberikan semangat, selalu memberikan motivasi kepada eee, pembaca-pembacanya yang sangat luar biasa. Nah, jadi sebenarnya buku beliau ini kalau tidak salah ada 8, tapi yang sebenarnya yang semuanya juga keren, tapi yang paling membekas di pikiran saya itu adalah ini yang judulnya Pasung Jiwa. Bahkan buku ini sudah diterbitkan ke beberapa negara karena saking bestsellernya. Jadi sudah Wah. diterbitkan, sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa yang ada di dunia. Karena memang novel ini berbicara tentang kebebasan hidup sih. Sebenarnya setiap orang itu menginginkan uh, segala sesuatu yang bebas dari hidupnya. Dia tidak ingin dikungkung oleh siapapun, baik itu oleh jiwanya sendiri, oleh keluarganya, oleh rekan-rekannya. Jadi seperti itu. Pak Aman itu kan 2 buku nih, 2 buku yang paling favorit. Ada rencana tidak sih mau menerbitkan buku sendiri? Jadi hal yang paling selalu saya ingat itu ketika bertemu para penulis-penulis yang saya kagumi, itu mereka selalu memberikan nasihat, termasuk Mbak Oki, kemudian ada beberapa penulis lokal yang ada di Gorontalo juga selalu memotivasi, ayo dong menulis, jangan hanya jadi penikmat karya saja. Akhirnya saya yang selama ini mungkin masih tergolong sebagai penulis amatiran juga yang hanya selalu curhat-curhatan status di media sosial, di Instagram. Jadi Tapi kan saya udah berpikir, lumayan, udah berapa ya buku antologinya? ada beberapa sih antologi, tapi kan namanya masih nebeng.
Tapi kalau saya Hmm. berencana memang di tahun 2020 ini, Allah doakan mungkin di bulan ini atau dalam waktu dekat, Hmm. paling dekat mungkin bulan ini saya bisa menerbitkan satu buku kumpulan puisi yang mungkin sekarang sementara saya sedang edit untuk persiapan penerbitan. Curhatan-curhatan saya selama ini yang saya kumpulkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2 tahun terakhir yang saya sering tulis puisi-puisinya. Jadi, saya itu di 2 tahun terakhir ini berusaha di setiap bulan itu bisa menuliskan, lebih dari satu puisi yang mungkin, eee, di bawah dari 10 puisi dan alhamdulillah itu terwujud. Jadi, saya jadikan itu sebagai antologi puisi nanti. Jadi Wah, ini mah kalau udah terbit kita harus talk show eksklusif nih di ya Ellipsis Channel. Untuk buku puisi yang rencananya akan diterbitkan beberapa bulan lagi ya, insya Allah. Pasti ini tidak akan jauh-jauh dari kisah cinta dong. Iya, iya atau tidak? Jawab aja iya apa enggak. iya, karena memang puisi ini lebih Iya. banyak tentang Nah, patah hati. pertanyaan belum masuk pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah seorang Aman Alade sebagai dosen muda yang udah mapan, sering baca buku tentang cinta dan mau menulis buku puisi tentang cinta. Ini kisah percintaannya seperti apa sih? Mau berbicara kisah cinta yang sudah lalu atau yang sekarang? Oh, Kalau sudah lalu ini udah lalu banget ya. Berarti apakah jadi ini sebagai isyarat bahwa Aman Alade ini adalah seorang jomblo? ya kalau sekarang sih memang, status saya memang lagi sendiri, artinya memang ya Oh, sudah sendiri. sudah jomblo, eee, Ini tapi sendiri nggak kalau ada rencana ingin ditemani atau seperti apa? jelas kalau kalau persoalan rencana ingin ditemani pasti, tapi namanya kalau kita berbicara, tentang, pernikahan tentunya, eee, menikah itu kan adalah hal yang butuh, persiapan yang matang, butuh sesuatu yang benar-benar harus siap, kan apalagi kita tahu bahwa menikah itu adalah ibadah yang paling lama yang akan kita lakukan di dunia. Jadi jelas hal itu, juga harus membutuhkan kesiapan dari segi lahir dan batin, dari segi material, dan semuanya harus memang dipersiapkan secara matang. Dan, persoalan menikah pun saya punya prinsip bahwa, sampai detik ini saya masih adalah pribadi yang terus belajar untuk mencapai kematangan persoalan pernikahan. Apalagi, melihat bahwa di luar sana kan, banyak yang orang juga nikah muda, tapi banyak juga perceraian-perceraian yang terjadi itu dengan hanya persoalan Banyak yang persoalan gagal ya. ya betul, dengan persoalan-persoalan sepele. Jadi, tentu semua orang mengidamkan, pernikahan yang akan berlangsung sampai akhir hayat. Jadi jelas, hal itu menjadikan saya, memiliki prinsip bahwa menikahlah kau bukan karena orang lain sudah menikah, artinya bukan karena melihat teman-temanmu sudah menikah, maka kau juga harus, ikut-ikutan menikah, tapi menikah itu ya memang karena kau, merasa bahwa seseorang yang kau pilih itu, bahwa kau tidak akan bisa hidup tanpa dia, gitu sih. Hmm. Pak Aman dari pengalaman-pengalaman kemarin yang pernah Pak Aman alami dan ditambah juga dengan buku-buku bacaan yang tentunya mendukung. Sebenarnya menurut Pak Aman, cinta yang ideal yang harus dimiliki oleh Pak Aman atau mungkin orang lain itu cinta yang bagaimana sih dan seperti apa sih? Sebenarnya, ideal sebuah cinta atau ideal sebuah perasaan itu ya relatif karena tergantung siapa saja yang menjalaninya. Barangkali menurut saya ideal, menurut, orang lain atau bahkan mungkin menurut pasangan sendiri pun itu belum belum ideal. Jadi sebenarnya kalau, namanya berkaitan dengan cinta, cinta kan identik dengan perasaan ya, jelas kalau seperti apa cinta yang kita inginkan itu tentu cinta yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat sih menurut saya. Karena, mmm, kuncinya di situ sih, kalau misalkan kita bisa,
membuat pasangan kita bahagia atau sebaliknya pasangan kita membuat kita bahagia, maka hakikat cinta itu adalah di situ. Karena kalau kalau kita sudah bisa saling mencintai karena unsur saling merasakan bahagia satu sama lain, apapun halangan ataupun rintangan yang ada di depan mata, kita bisa menghadapinya bersama-sama. Jadi kuncinya di situ sih, saling memberikan rasa bahagia. Wah, luar biasa sekali bincang-bincang kita kali ini. Sebenarnya kita masih pengen bicara banyak lagi, tapi teman-teman Elipsis sudah harus menunggu waktu berbuka puasa dan mereka sudah harus siap-siap. Jadi mungkin Pak Aman, ada tidak yang mau disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana atau khususnya untuk mahasiswanya Pak Aman supaya mereka tetap semangat menjalani tahun corona ini dan belajar dari rumah. Silakan Pak Aman. Jadi nasihat nasihat saya bahwa pokoknya lebih ke memberikan semangat, menularkan rasa semangat ke mereka karena memang tahun 2020 ini adalah tahun penuh ujian karena memang tahun corona. Jadi ini yang merasakan ujian ini bukan hanya kalian mahasiswa, tapi kami para dosen, bahkan mungkin orang-orang yang ada di luar sana juga yang berprofesi ya banyak macam profesi yang ada di luar sana itu mereka juga ini diuji dengan virus yang sangat-sangat tidak dirindukan ini. Jadi pesan saya bahwa dalam kondisi apapun ya kita harus tetap semangat karena tidak ada hal yang bisa kita bagi selain menularkan rasa semangat itu. Intinya bahwa saya sangat merindukan teman-teman saya yang di luar sana. Saya juga sangat merindukan mahasiswa-mahasiswa saya yang di luar sana. Semoga dalam waktu dekat setelah virus ini hilang dari peredarannya, kalau kita segera bisa bertemu kembali, bisa berbagi cerita kembali, Amin. bisa bersilaturahmi kembali. Itu sih. Baik, sekali lagi terima kasih loh Pak Aman atas waktunya untuk mau bincang-bincang dengan Elipsis. Ya, terima kasih. Semoga bisa ada part 2-nya ya. Amin. Amin. Dan semoga bincang-bincang kita sejak tadi itu memberikan faedah ya buat teman-teman Elipsis yang sedang mendengarkan ini. Amin. Yang itu sih Nah, utamanya. untuk baik teman-teman Elipsis, terima kasih telah menyaksikan konten Mengungguli dan semoga apa yang kami perbincangkan tadi memberikan faedah dan memberikan semangat untuk kalian yang mungkin saat ini sedang menghadapi badai kehidupan. Ingat kata Paman tadi, untuk menjadi tangguh kita harus butuh badai, topan, dan lain-lain. Nanti Betul. kita akan jadi tangguh dan bisa ada di titik yang luar biasa seperti Pak Aman saat ini. Jadi untuk kalian di luar sana, tolong tetap semangat, walaupun corona, dan tetap waras, jangan frustasi, dan selamat menanti waktu berbuka puasa. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!